Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana ikan tuna yang ditangkap di lautan lepas bisa sampai ke piring kita dalam kondisi yang begitu prima? Kira-kira apa ya rahasianya sehingga kesegaran dan kualitasnya tetap terjaga? Hai, kenalin aku Ciara, mahasiswa agribisnis. Dan aku Ara, mahasiswa kimia. Yuk kita selami lebih dalam dunia penanganan ikan tuna dari sisi agribisnis hingga rahasia kimia di baliknya. Tuna adalah ikan laut besar yang hidup di kolom perairan secara berkelompok. Terdapat lebih dari 48 spesies tuna yang ada di dunia dan 5 diantaranya hidup di perairan Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Sebagai salah satu sumber protein hewani terbaik, menjadikan tuna sebagai salah satu komoditas agribisnis yang paling berharga dan memiliki nilai ekonomis tinggi di Indonesia dan juga dunia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia menyumbang 19,1% pasokan tuna yang ada di dunia. Dan berdasarkan penelitian Yusuf pada tahun 2017, didapati bahwa tuna sebagai komoditas unggulan dan pemasok devisa negara nomor 2 setelah udang. Dengan pasar ekspor terbesar yaitu Jepang, diikuti oleh Amerika Serikat dan Eropa. Dengan produk unggulan ekspornya adalah tuna kaleng. Terdapat 5 spesies tuna yang hidup di perairan Indonesia. Yang pertama adalah yellowfin tuna. Tuna ini memiliki tekstur daging yang lebih padat dibandingkan tuna lainnya, sehingga sering ditemukan dalam bentuk olahan sashimi, tuna steak, dan juga tuna kaleng. Khususnya dalam pengolahan tuna kaleng, tuna melalui proses yang dinamakan pre-cooking dan juga sterilisasi. Karena teksturnya yang padat, tuna ini mampu mempertahankan bentuk dan juga integritas potongannya, sehingga sering ditemukan dalam bentuk tuna kaleng dalam minyak dan juga tuna kaleng dalam air dengan bentuk chunks ataupun solid fat. Selanjutnya adalah tuna mata besar, di mana biasa ditemukan dalam bentuk sashimi dan juga tuna steak. Kemudian ada skipjack tuna atau tuna cakalang dan juga tuna albacora yang biasa ditemukan dalam bentuk olahan kaleng. Dan yang terakhir adalah tuna bonito atau tuna tongkol yang biasa ditemukan dalam masakan-masakan yang ada di rumah. Dari 5 spesies yang ada, unggulannya dikenal dengan nama TTC atau tuna tongkol cakalang. Dengan tuna unggulannya adalah tuna sirip kuning dan juga tuna mata besar. Di mana pada tahun 2024, tuna sirip kuning menghasilkan ekspor yang bernilai 22,13 miliar rupiah. Penanganan yang tepat merupakan kunci utama untuk menjaga kualitas ikan tuna sejak ditangkap. Proses penanganan dimulai dari penangkapan ikan, pematian ikan secara cepat, kemudian dilanjutkan dengan proses breeding. Setelah itu, ikan diberikan menggunakan es. Es yang digunakan tidak sembarangan loh. Es yang digunakan harus memenuhi standar SNI, dan disinilah kimia diperlukan. Kualitas es diuji menggunakan beberapa parameter kimia, seperti pengukuran pH dan juga pengukuran kadar logam berat seperti timbal, merkuri, atau kadmium menggunakan spektrometer atom serapan. Tidak hanya es, proses pencucian ikan juga melibatkan ilmu kimia. Larutan NaCl dalam berbagai konsentrasi digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada permukaan ikan serta menurunkan kadar air pada daging. Menurut penelitian Yale pada tahun 2022, konsentrasi larutan NaCl sebesar 5% dapat mempertahankan kualitas ikan serta tekstur secara optimal. Tuna sebagai komoditas ekspor agribisnis yang diminati dunia memerlukan daya simpan yang lama. Dengan dilakukannya pengujian dan aplikasi kimia dapat memastikan kualitas ikan tuna terjaga hingga ke tangan konsumen.